Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari Classic One. Selamat datang di podcast In Classic One. Wah, ini adalah terobosan baru buat dunia otomotif di mana Classic One telah meluncurkan apa nih namanya nih? Podcast. Wah, ini podcast yang pertama kali ini kita akan berbincang-bincang mengulik seputar keseruan di Classic One, tentunya dengan Mbak yang cakep ini. Itu adalah salah satu brand ambassador kami. Bagi penikmat YouTube Classic One pasti tidak asing nih. Muka-mukanya nih, tampang-tampangnya nih pasti seperti ini, pasti tidak asing nih. Nah, nanti kita akan tanya-tanya, kita akan kulik nih keseruan di Classic One seperti apa. Karena beliau ini adalah sebelum di Classic One itu kalau nggak salah sempat kita lihat di beberapa TV itu salah satu model ataupun pemain sinetron. Nah, tapi untuk kejelasannya bisa kita tanya langsung nih ya, Mbak. Coba Mbak nih kepada teman-teman sobat Classic One yang di luar sana nih biar tahu nih siapa sih sosok yang eksis nih, yang mondar-mandir di channel Classic One itu siapa gitu loh. Halo sama Classic One. Nah, ketemu lagi sama aku nih, Devi Yulia. Pasti kalau yang sering nongkrongin di channel YouTube Classic 1 Interior pasti sering ketemu sama aku. Pantengin pokoknya Pantengin terus ya. channel Classic One. Pasti nggak asing banget nih sama muka-muka aku nih. Nah, Mbak nih boleh nggak nih diceritain ini asal mulanya nih sebelum di Classic One Interior nih, kan kita pernah lihat nih di beberapa stasiun TV, sebagai apa sih di situ coba Mbak? Jadi emang basicnya aku model iklan, terus main di sinetron juga. Jadi sebenarnya sih emang basicnya entertain ya, dari awal mula tahun 2009. Wow, aku udah terjun 2009 ya. Iya. Udah lumayan lama ya. Udah lumayan lama aku terjun di entertain. Waktu awal jadi foto model catwalk ya. Tahun berapa tuh Mbak? Model tahun 2009. 2009 sampai 2009. 2008 2009 waktu itu. 2 tahun. 2 tahun. Nah, sempat vakum karena sempat kerja kantoran juga sih. Pernah jadi sales juga ya? Jadi kerja di kantoran sales atau apa nih? Enggak, waktu itu kerja di klinik kecantikan, jadi beauty consultant. Oh, konsultan. Jadi tetap nggak jauh-jauh dari dari kecantikan ya. Basicnya model soalnya. Nah, terus akhirnya bosan juga sih dunia kantor, jenuh ya. Karena rutinitasnya tuh setiap hari sama. Sebentar, dipotong dulu nih. Nah, tadi bilang di dunia perkantoran itu jenuh ya Mbak. Padahal untuk saat ini kan perkantoran itu adalah salah satu pekerjaan yang diidolakan anak-anak zaman sekarang gitu. Benar. Nah, kenapa tuh Mbak? Alasannya kok bisa jenuh di situ, kenapa nih? Mungkin karena rutinitasnya monoton. Mungkin tiap orang beda-beda ya. Kalau Gitu-gitu buat aku aja. sih kalau monoton gitu lama-lama bosan juga ya. Jadi bukannya lebih enak ya Mbak? tiap orang beda-beda ya Mas ya. Kan gitu. ada yang mungkin nggak betah untuk diam-diam di dalam ruangan gitu kan. Mungkin tiap orang beda-beda kan. Kalau aku tipikalnya mungkin gampang bosan gitu. Jadi jarak berapa tahun kerja di kantor tuh emang agak jenuh ya. Jadi akhirnya balik lagi ke dunia entertain. Akhirnya di tahun 2014 masuk lagi ke entertain, mulai lagi dunia modeling, ikut iklan, sinetron, FTV sampai sekarang. Dari 2008 sampai 2009 model. Dari 2009 ke 2014 2010 sampai 2014 berarti ya. Itu di kantoran. Kerja kantoran. Nah, jadi mondar-mandir di kantor selama 4 tahun udah jenuh. Akhirnya balik lagi ke entertain. Nah, terus jadi apa tuh, Mbak? Kembali ke model lagi atau ke apa? Ya, bintang iklan atau apa gitu? Kembali ke basicnya sih, awalnya jadi model dulu, model iklan, akhirnya merambah ke sinetron. Terusnya masuk ke dunia presenter, host, akhirnya sampai di Classic ini. Nah, kita gini nih, udah berapa lama Mbak di Classic nih? Di Classic One sebagai brand ambassador udah berapa lama nih? Sudah hampir setahun ya. Jadi berapa ratus video yang udah tayang di channel YouTube Classic One Interior ini? Udah 200-an video dan udah berpuluh-puluh jenis mobil kayaknya yang udah aku review, udah aku tayangin pokoknya. Nah, boleh gak apa sih Mbak bedanya keseruan di entertain dengan di Classic One yang sebagai basicnya itu dunia otomotif ya. Mungkin untuk
Mbak Devi ini dunia otomotif adalah dunia yang baru ya. Ya. Bener banget. Jadi dunia otomotif ini buat aku bener sesuatu yang baru ya. Jadi pengalaman baru, dunia baru, ketemu orang-orang baru juga pastinya gitu. Karena ternyata otomotif ini dulu yang aku tahu kan otomotif tuh apa sih, paling sekedar ngoprek mesin segala macam. Ternyata otomotif tuh luas banget kan. Luas banget, nggak cuman ngoprek mesin doang, tapi banyak banget yang di Classic One ini yang aku tahu kan. Ada modif modif mesin ada, modif interior ada, eksterior, sampai yang sekarang ini kan lagi ngehits banget yang modifikasi full interior VIP class. Nah itu buat aku tuh apa ya, luar biasa banget sih, karena kebayang gak sih di dalam mobil kita bisa membuat sesuatu gitu kan. Bisa dibikin tempat tidur, TV, meja multifungsi segala macam. Pokoknya apa ya, yang kita pikir kok bisa ya di dalam mobil tuh dibuat sedemikian rupa gitu. Nah itu jadi sesuatu hal yang baru sih buat aku. Ternyata otomotif itu nggak sekecil yang aku pikir. Ternyata luas banget. Dan juga di otomotif ini aku bisa kenal banyak orang, mulai dari orang biasa, menengah ke atas, sampai emang bisa dibilang orang-orang penting ya gitu. Jadi emang apa ya, nemuin sesuatu yang baru, terusnya pengalaman baru, pokoknya banyak banget deh di otomotif ini ternyata. Nah, untuk keseruannya gimana nih Mbak, antara di dunia entertain yang penuh dengan gemerlap ya kan, semua serba mewah, dibanding dengan di dunia otomotif yang istilahnya itu para pecinta otomotif pun sampai pelaku otomotif pun itu tidak ada namanya dunia gemerlap gitu Mbak. Jadi hidupnya ya udah enjoy gitu-gitu aja, santai gitu. Iya benar. Dunia entertain itu pertama dunia gemerlap, sudah gitu panggung sandiwara. Jadi gitu. Banyak tipu-tipu. Mbak bukan penipu kan? Oh, bukan. Jadi dalam arti tipu-tipu tuh jadi kayak apa ya? Nggak menjadi dirinya sendiri kadang gitu kan, untuk apa ya, untuk menjaga gengsi, menjaga image, kadang menutupi apa jati dirinya dia sendiri gitu. Tapi kalau di otomotif ini aku tuh ngerasa bisa jadi diri sendiri, jadi nggak perlu ada gengsi, nggak perlu ada yang ditutup-tutupin. Dan di otomotif ini bisa bebas mengeksplor aja sih, sesuai dengan passion yang aku punya. Jadi nggak ada aturan, nggak ada nggak ada larangan harus gini harus gitu, nggak sih. Jadi kayak enak aja, bisa nunjukin apa bakat apa yang aku punya tanpa ada aturan gitu. Yang penting semuanya terarah gitu kan. Jadi kalau di dunia entertain itu istilahnya itu hidup itu pernah acting dong. Penuh acting, panggung sandiwara. Oh gitu. Kalau kehidupan sehari-hari jangan-jangan acting semua lagi Mbak. Rata-rata gitu ya, karena ya bukannya menjelekin dunia entertain ya, emang rata-rata kan karena rata-rata di entertain itu kan lebih banyak jaga image dan jaga gengsi, sehingga banyak orang yang menutupi jati dirinya sendiri untuk menjaga itu semua sih. Gitu ya. Jadi banyak tipu-tipu sudah, banyak kebohongan ya. Oke. Itu silsilah di dunia entertain ya Mbak. Ini adalah masukan juga buat pengalaman kita selaku di dunia otomotif atau teman-teman yang di luar sana yang pengen tahu siapa sih sosok Mbak Devi ini yang selalu wirawiri mundar-mandir di channel YouTube Classic One ya. Nah, ini gini nih Mbak. Terus berapa banyak ya kan yang Mbak dapat, pengalaman apa, ilmu apa yang Mbak dapat setelah bergabung di Classic One ini? Pastinya banyak banget ya. Yang tadi aku udah bilang, di Classic One ini aku banyak dapat pengalaman baru, kenal dengan orang-orang baru yang mungkin selama di entertain aku nggak ketemu, di sini bisa ketemu berbagai kalangan gitu kan. Karena emang nggak ada batasan kalangan atau umur di otomotif ini kan, semua ada gitu kan. Betul. Ruang lingkupnya luas banget sih gitu. Dan di sini juga banyak belajar. Nah karena di Classic One ini aku sebagai brand ambassador ya, jadi dan aku dikasih dikasih kebebasan untuk mengeksplor bakat aku di sini. Bakat terpendam ya. Yang selama ini dipendam, dikubur di dunia entertain ini tersalurkan ya. Akhirnya tersalurkan. Nah jadi kayak ada rasa kepuasan tersendiri sih. Jadi kayak oh ini tuh passion aku tuh di sini, gaya aku tuh di sini. Jadi nggak ada sesuatu yang dibatasin lagi. Di sini tuh bebas mengeksplor. Ya selama itu masih terarah gitu. Jadi apa ya?
ngerasa lebih apa ya, ngerasa lebih bebas aja, ibaratnya kayak burung tuh udah kayak terbang bebas. Kalau di otomotif nih nggak ada aturan, nggak ada larangan, pokoknya enjoy banget sih ngejalaninnya. Asik ya? Asik. Seru ya? Nah, berarti kan gini, ini salah satu ya kan motivasi buat kita juga nih. Ini di sini nih Mbak Devi selaku brand ambassador kita kasih kesempatan nih ngomong langsung saran apa sih kekurangan dari Classic One gitu loh. Jadi ini kita kesempatan ngobrol langsung ini kan kalau kita di luar sini mungkin mau ngomong kan nggak enak nami nih. Tapi kali ini dikasih kebebasan ngobrol, adakah saran buat Classic One seperti apa dan harus bagaimana bila dibandingkan dengan pengalaman Mbak di luar-luar gitu? Untuk apa ya? Untuk Classic One sejauh ini sih aku lihat apa ya? Jadi suatu perusahaan bisa dibilang berhasil itu kalau udah menciptakan sesuatu yang baru, ide-ide yang baru, inovasi yang baru. Nah, di Classic One ini ternyata sudah bisa menciptakan sesuatu itu gitu kan. Komplit ya? Komplit. Jadi kalau dibilang sempurna ya nggak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah kan. Jadi kalau dibilang apa ya, sesuai dengan jargon kita kan, berkelas karena berkualitas, itu benar banget gitu kan, karena bisa dibuktikan sendiri. Jadi kalau yang apa ya, ini aku nggak ngomong dilebih-lebihkan karena aku brand ambassador Classic One ya. Makanya ini kan dikasih kesempatan nih ngomong langsung nih, jadi jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang dibikin-bikin gitu loh. Kalau untuk kekurangan sebenarnya bukan kekurangan sih, jadi perlu dibenahi gitu. Jadi sebagus apapun, sesukses apapun, tetapi kita harus tetap terus berkembang gitu. Jadi bukan kurang, tapi harus ditingkatkan lagi gitu. Jadi bukan disebut kurang, tapi lebih ke harus ditambah lagi, harus ditingkatkan lagi, harus diperbaikin lagi gitu. Ya. Untuk kekurangan nggak ada sih sebenarnya. Gitu. Untuk Classic One ini benar-benar seperti yang Mbak Devi bilang kan, ini namanya perusahaan itu dikembang bila udah ada dengan inovasi. Berarti di Classic One ini apakah udah ada inovatif, kreatif, aktif? Yang aku lihat sih banyak banget ya. Banyak banget. Jadi sesuatu hal yang diciptakan di Classic One ini di luar akal sehat aku sih. Jadi kayak kok bisa ya bikin kayak gini, kok bisa ya gitu. Jadi kayak amazing juga sih kalau menurut aku sih gitu. Apa ya? Banyak sesuatu hal, ide-ide baru ya yang diciptakan di Classic One ini. Mungkin belum ada di otomotif lain, tapi kita udah bisa menciptakan itu. Nah, salah satunya podcast ini Mas. Jadi kayaknya mungkin di dunia otomotif baru Classic One ini yang punya acara podcast kayak gini Mas. Jadi gini, Mbak Devi ini kayaknya perlu tahu nih apa sih tujuan kita bikin podcast seperti ini ya kan. Yang pertama itu adalah kita bikin podcast ini biar kita menjaga hubungan baik nih antara kru, antara konsumen atau teman-teman yang lain. Bahkan gini Mbak, kita punya program itu begini. Kalau suatu saat ini podcast ini bisa berjalan dengan lancar, mudah-mudahan sih berjalan. Kita punya visi dan misi ini yang baik banget Mbak. Jadi nanti ketika kita ada teman-teman atau konsumen atau bahkan supplier apapun yang ingin mempromosikan produknya. Oke, jadi ajang promosi ya Mas ya. Iya, mempromosikan produknya silahkan datang ke sini, kita ngobrol asik gitu loh. Jadi bahkan untuk konsumen pun kalau misalnya dia punya pengalaman menarik, punya ide-ide gagasan yang bermanfaat buat orang lain, mau di-share silahkan kita ngobrol ke sini gitu loh. Wah, luar biasa banget ya Mas ya. Gitu. Jadi kita memberi kesempatan, memberi peluang kepada teman-teman ini untuk berbagi. Untuk berbagi dan tentunya dengan lewat podcast ini. Berarti siapa aja bisa datang ke sini dong Mas? Bisa. Wah, luar biasa banget. Siapa aja bisa, mau dari pengusaha, mau dari pejabat, mau dari manapun yang mereka ingin berbagi ilmunya, silahkan berkunjung langsung ke Classic One Interior. Wah, luar biasa. Seru ya. Seru banget. Terus ini kembali ke dunia otomotif nih Mbak. Kurang lebih udah setahun ya Mbak bergabung di sini ya. Ada nggak pengalaman yang menjengkelkan gitu loh Mbak? Namanya kita jangankan kita hanya sekedar
partner kerja ya, brand ambassador ataupun kadang saudara aja, ya kan, satu rumah itu bisa ada masalah, bisa berantem gitu loh. Nah selama ini dalam 1 tahun ini ada nggak sih Bah hal-hal yang paling menjengkelkan gitu loh? Pasti ada lah, pastilah. Yang mengesalkan, yang menjengkelkan gitu loh. Sampai-sampai berpikir, wah gini banget sih kerja kayaknya nyari duit kayaknya kok gini banget gitu. Ada gak sih? Ini mau jujur apa mau acting? Jadi dunia ini penuh acting ya. Ini kayaknya kesempatannya harus jujur ya, harus jujur ya. Soalnya Jujur ya. ini kan kita kan nggak tahu nih kekurangan kita itu dari sudut mana, dari tim kah, dari kru kah, dari produksi kah, bahkan dari owner sendiri kah, kan kita nggak tahu yang bikin jengkel itu apa gitu loh, atau menurunkan semangat itu apa gitu loh. Apa ya, selama ini sih enggak sih, paling tapi namanya kerja kan pasti ada masanya di mana kita lagi capek, lagi apa ya, lagi jenuh gitu. Nah itu yang mungkin bikin mood jadi kurang bagus ya. Jadi intinya masalah pribadi ya, masalah dibawa-bawa. Gitu kan ya, mungkin sama sih, semua orang pasti masalahnya kayak gitu kan. Pasti apa ya, nggak ada masalah di kerjaan tapi ada masalah pribadi pasti akan ke bawah karena moodnya juga udah nggak bagus sih gitu kan. Mbak bilang kan dunia ini penuh acting, Mbak. Berarti kalau di sana ada masalah, istilahnya di luar lagi sedih, lagi berduka, di sini bisa ceria pastinya kan. Kan dunia penuh acting. Jadi joker ya. Jadi joker. Enggak juga sih, cuman ya namanya mood kan nggak bisa ditutupin ya Mas ya. Ya kalau lagi nggak enak pasti kerja juga ke bawah nggak enak ya. Cuman nggak maksimal. Ya cuman ya mungkin harus bisa apa ya, bisa menempatkan diri sih sebenarnya, itu lebih aja profesional sih, lebih profesional sih. Ya walaupun sebesar apapun masalahnya yang lagi kita hadapin, tapi kalau lagi kerja ya usahain harus tetap kinerjanya harus tetap bagus. Iya gitu ya. Nah tadi kan pengalaman paling menjengkelkan, nah sekarang yang pengalaman yang paling menyenangkan gitu apa tuh? Kalau menyenangkan selama bergabung di Classic One Interior ini, keseruan apa gitu loh? Apakah timnya asik-asik atau apa gitu? Ya pertama timnya asik, terusnya di sini kan temennya banyak ya, anak-anak bengkel ini banyak, jadi seru-seru gitu. Berbagai karakter dan berbagai tampang ya. Jadi apa ya, ya udah apa ya, ya kita di sini kan nggak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupin ya, kita apa adanya aja di sini kan, mau jelek-jelek ya mau bagus-bagus gitu kan. Kan kita emang konsep kita ini adalah menjadikan sesuatu itu kayak keluarga. Bahkan kita punya konsep itu konsumen aja kita jadikan keluarga. Bahkan kalau suatu saat mereka ada masalah, mereka itu dengan santai, nggak perlu ada rasa nggak enak dia, mereka datang aja karena menganggap konsumen ini adalah keluarga baru buat kita gitu loh. Semakin banyak konsumen yang datang hanya sekedar ngopi, wah welcome banget kita nih. Bahkan beberapa bulan yang lalu ya sampai sekarang pun kita kan banyak nih teman-teman komunitas dari komunitas Innova, komunitas Free dan macam-macam itu, mereka hanya kalau pas kebetulan mampir ke sini nah sekedar nongkrong, ngopi-ngopi bareng gitu aja adalah udah kebanggaan buat kita gitu loh. Ternyata mereka itu masih inget sama kita tuh. Gitu. Jadi keseruan kita itu menjadikan bahwa konsumen itu benar-benar keluarga baru buat kita. Tahu sendiri kan kalau namanya masih baru itu wah semua serba apik pokoknya. Nah terus selama 1 tahun ini kan ada suka ada duka pokoknya. Terus apalagi ya nih yang mau kita tanyakan nih, kayaknya udah bingung nih apalagi nih selama 1 tahun nih kayaknya kok gak ada masalah, kayaknya kok masih enjoy aja gitu loh. Nah kira-kira ada nggak sih Mbak ketertarikan ketika nanti suatu saat wah saya udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan mungkin sampai 5 tahun, ada nggak ketertarikan untuk pindah profesi gitu loh? Saya mau jadi pemain interior aja, saya mau jadi main di dunia otomotif aja, saya udah jenuh nih dengan dunia entertain nih. Semua harus dengan naskah, dengan aturan. Nah ribet saya mau bebas seperti yang saya lakukan saat ini gitu. Pasti kalau semua orang pasti punya cita-cita dan harapan yang besar ya Mas ya. Ya bisa jadi karena saya sekarang lagi di otomotif di Classic ini, ya mungkin siapa tahu ya kalau ada rezeki ke depannya bisa buat bisa buat Classic yang baru kan. Jadi kayak kita tuh punya apa ya, punya partner lagi. Jadi kita ciptain Classic One yang baru. Bukan saingan tapi lebih kayak
apa ya? Teman Anak bermain. cabang, Oh, anak cabang, Jadi ya kan? teman bermain Teman ya, bermain, bukan lawan bukan bermain. lawan ya. bermain. Oh, betul, karena di sini tuh kita tidak mau menciptakan lawan gitu loh. Mm-mm. Adapun dengan adanya klasik-klasik yang baru itu adalah teman bermain kita. Makin banyak klasik berarti makin banyak teman. Keseruan selalu ada pasti di situ. Benar banget. Ya. Ayo Mas, satu lagi nih Mas. Boleh apa nih? Pasti apa nih sobat klasikuan yang lagi nonton pasti bingung nih. Ini kan background kita ada banyak kulit-kulit nih Mas. Oh, Maksudnya apa nih Mas? ini Mas. Jadi yang pertama, yang pertama nih kayaknya banyak banget nih. Ya, yang pertama, karena pasti banyak banget yang penasaran banget nih. Apa sih konsepnya nih dibikin kulit-kulit ini nih Mas? Jadi kita ini yang pertama, kita ini kan pemain jok kulit. Pemain jok kulit. Oke. Ya kan? Terus yang kedua ini kan kita ada rencana ya kan. Kita ada rencana ini pengen bikin atau produksi kulit sendiri gitu loh. Wah, luar biasa. Dengan brand sendiri lah istilahnya. Oke. Jadi ini salah satu alasan kenapa sih kita di belakang kita ini kita lihat nih apa nih acak-acakan kulit-kulit banyak di sini ya. Jadi di Classic One itu selain beberapa material yang kita berikan itu di sini juga Classic One itu memberikan kulit asli. Kita ada banyak pilihan banget sih. Salah satunya kulit asli yang akan kita tawarkan dengan harga terjangkau gitu loh. Berarti Classic One kita punya brand kulit sendiri ya Mas ya. Wah. Sebenarnya ini rahasia pabrik. Rahasia pabrik sih. Tapi akan segera di launching ya Mas ya. Akan segera di launching ya Mas ya. Betul lah. Jadi sebenarnya sih kita konsepnya sih gini, karena kita udah tiap hari ini kan kita pengerjaan udah lumayan lah, udah waiting list ya. Jadi kalau kita bisa masak sendiri, kenapa harus beli ke warteg kan kayak gitu logikanya kan gitu. Lebih hemat ya Mas Lebih ya. hemat waktu, hemat budget. Nah yang terpenting ini nih hemat budgetnya ini loh. Makanya karena kita benar-benar kita pikirkan hemat budget, costnya kita lebih hemat, makanya kita akan memberikan itu khusus untuk pemasangan kulit asli itu harganya sangat terjangkau. Gitu loh. Untuk kualitasnya pasti terjamin kan Mas? Kualitas bisa diadu. Bisa diadu. Gitu kan. Harga terjangkau, kualitas bisa diadu. Nah, karena kan orang mikir kan, wah harganya murah, barangnya bagus nggak ya? Kan orang mikir kalau harganya mahal pasti barangnya bagus. Nah kalau harganya murah, barangnya bagus nggak nih? Nah pasti kan orang akan bertanya-tanya kayak gitu ya Mas ya. Jadi kita mewujudkan beberapa pertanyaan, bahkan itu setiap hari sering kita dengar ya kan, pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari konsumen kita. Ada nggak Mas barang yang bagus tapi murah? Bener nggak? Banyak kan pertanyaan kayak gitu kan. Hampir kita dengar setiap hari, ada nggak sih Mas barang yang bagus tapi harganya murah, harga terjangkau? Classic One solusinya. Wah, kita memberikan kulit asli dengan harga terjangkau. Karena kita punya brand sendiri. Itu yang bikin harganya jadi terjangkau ya Mas. Betul. Ya. Penasaran nggak brandnya apa? Penasaran nggak? Apa tuh? Belum diselamatin saya. Harus ada selamatan dulu ya kan? Oke, tunggu launchingnya nih sama Classic One. Oke, mungkin sampai saat ini itu aja ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah itu aja sih. Itu aja ya. Udah panjang banget nih kayaknya. Udah panjang banget ya. Oke, Sobat Classic One bisa diikutin lagi podcast In Classic Interior yang kedua kalinya atau episode kedua dan episode berikutnya. Langsung pantengin di channel YouTube kami, di channel Classic 1 Interior, satu-satunya workshop interior mobil yang terbaik, berkelas dan berkualitas. Salam Classic One. Face, cracking porcelain around my lips, eyes, tears from the cold, I bitter.